Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, wallahu ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, kita dengan taufik dan hidayahnya bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah melakukan hal yang penuh dengan keberkahan, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi, jamaah sekalian, di antara fadilahnya atau keutamaannya adalah fa innahu yurisul khusyu'a fil qalbi. Menuntut ilmu itu mewariskan dan memunculkan rasa takut di dalam hati. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ia bisa menambah kekhusyuan dan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Manakala ilmu tersebut bermanfaat, semakin bermanfaat ia, semakin besar pula rasa takut yang ditimbulkan. Nah, rasa takut inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Allah katakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang beriman? Ciri-cirinya yang pertama bukan rajin infak, bukan rajin zakat, akan tetapi orang-orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bahkan sahabat yang mulia Abu Darda rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Hatta la tara fiha khasyian, kata beliau, bahkan sampai jarang sekali engkau mendapati orang yang khusyuk di zaman ini. Artinya khusyuk ini adalah perkara yang berat, perkara yang sulit. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dalam kitab beliau Bulughul Maram, menyebutkan beberapa hadis tentang bagaimana cara untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat, jemaah sekalian, itu ada dua kiat atau dua tips untuk meraihnya. Yang pertama yaitu melakukan quwwah al-muqtada, yaitu melakukan hal-hal yang bisa menguatkan khusyuan. Apa itu? Salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab. Karena dengan kita belajar bahasa Arab, kita menjadi paham ayat-ayat yang kita dengar dan kita baca tatkala salat. Sehingga dengan pemahaman tersebut akan bisa menimbulkan rasa takut dan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat yang kita dengar atau kita baca. Kemudian kiat yang kedua untuk mendatangkan rasa khusyuk dalam sholat adalah dha'fus syagil, dha'fus syagil, yaitu menghilangkan hal-hal yang melemahkan kekhusyuan dalam sholat.
atau gangguan-gangguan yang menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Ya, di antara bentuk gangguannya ya, adalah menghilangkan segala hal, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia sebelum melaksanakan sholat. Ya, itulah kenapa sebelum sholat berjamaah ya, atau dalam mendatangi sholat berjamaah kita disunahkan berjalan dengan tenang, dengan pikiran yang ya, jernih ya, sehingga tatkala sholat nanti ya, kekhusyuan itu bisa kita raih. Jadi ini dua hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kekhusyuan. Yang pertama, mengusahakan hal-hal yang menguatkan kekhusyuan. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa mengurangi kekhusyuan. Nah, maka pagi hari ini kita sama-sama belajar bahasa Arab, melanjutkan pelajaran kita. Ya, tidak ada niat lain selain untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharapnya dengan belajar bahasa Arab ini kita menjadi paham ayat-ayat yang kita baca, kita menjadi mengerti dan bisa mentadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh imam, sehingga hal tersebut melahirkan khusyuan di dalam hati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas salah satu pembahasan yang sangat penting juga dalam bahasa Arab, yaitu pembahasan yang kita kenal dengan nama al-adad wal ma'dud. Ya, pembahasan al-adad wal ma'dud. Apa itu al-adad wal ma'dud? Al-adad wal ma'dud adalah bagaimana menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab dengan benar. Ya. Jadi salah satu cabang ilmu tafsir ya, itu ada namanya tafsir al-maudu'i. Ya, tafsir berdasarkan tema. Artinya dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari tema yang dikandung oleh ayat tersebut. Nah, salah satu bentuk tafsir maudu'i itu adalah dengan menafsirkan angka-angka yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi para ulama mencoba untuk menentukan hikmah dari angka-angka yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam waktu 7 hari 7 malam ya, kemudian kenapa bumi itu ada 7 lapis dan sebagainya ya, para ulama mencoba untuk menggali hikmah dari angka-angka tersebut, tentunya berdasarkan dalil-dalil yang sahih ya. Maka kaidahnya jemaah sekalian, kalau kita ketemu angka-angka di dalam Al-Quran atau dalam hadis, misalkan lafaz zikir 33 kali misalkan. Nah, kalau tidak ada hadis yang sahih, tidak ada penafsiran dari kalangan para ulama tentang makna 33 itu, maka jangan kita sembarangan mengatakan 33 itu ini dan itu misalkan. Ya, 33 itu artinya adalah ini dan ini. Nah, tanpa dalil yang jelas, hanya murni dengan logika saja, maka ini tidak boleh. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya boleh ditafsirkan dengan 3 hal. Ya, dengan Al-Quran itu sendiri, artinya ayat yang satu menafsirkan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, hanya boleh Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi itu ya, bertujuan untuk menafsirkan dan menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran ya, yaitu dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu hanya boleh ditafsirkan dengan ucapan para imam ahli tafsir. Nah, imam saja, bukan sembarangan ahli tafsir, tapi imam ahli tafsir. Karena ahli tafsir biasa ya bisa saja dia menafsirkan dengan ra'yinya, dengan akalnya sendiri. Kan, tapi kalau para imam ahli tafsir yang terkenal dengan spesialisasi di bidang tafsir, maka tidak mungkin mereka menafsirkan Al-Quran ya sembarangan, tentu mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Ya, siapa contohnya imam ahli tafsir?
Ya, semisal sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian di kalangan para tabi'in ada Mujahid, ada Muqatil bin Sulaiman, ya. Kemudian di zaman selanjutnya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Ada Hamad bin Yasir, ya. Ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Mereka ini adalah para imam-imam dalam masalah ilmu tafsir. Maka ucapan-ucapan mereka lah yang kita pegang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kita mengatakan 3 buku, ya, 3 buku. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ada angka dan ada objeknya, ada bendanya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan tidak ada bedanya 3 buku dengan 3 rumah. 3 buku dengan 3 manusia tidak ada bedanya, nggak ada perubahan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, angka itu akan dipengaruhi oleh bendanya. Ya, angka itu akan berubah mengikuti bendanya. Dari sisi apa? Dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Masih ingat apa itu mudzakkar dan muannas? Apa itu mudzakkar muannas? Laki-laki dan perempuannya. Nah, dari sisi laki-laki dan perempuannya, ya, itu dibedakan nantinya. Ya, misalkan kalau angka 1, ya, dalam bahasa Arab itu kadang kita katakan wahidun. Ya, wahidun ini artinya apa? 1. Ya, laki-laki, tapi ya, dia hanya untuk benda yang laki-laki. Jadi kalau bendanya mudzakkar kita katakan wahidun. Kalau bendanya muannas maka kita tambahkan ta marbutoh, jadinya wahidatun. Ya, jelas sampai sini ya. Wahidun itu kalau kita dengar kata wahid, oh berarti dia bendanya 1. Ya, dan dia berbentuk mudzakkar. Wahidatun juga bendanya 1, tapi dia berbentuk muannas. Nah, kemudian kalau angka 2, ya, kalau angka 2 kita katakan isnani. Ya, isnani itu bendanya mudzakkar. Kalau muannas kita katakan isnatani. Ya, kita katakannya isnatani. Nah, kemudian kalau 3 kita katakan, kalau mudzakkar kita katakan salasun, muannas kita katakan tambahkan ta marbutoh, jadinya apa? Salasatun. Nah, coba lihat angka 2 tadi, ada ta marbutohnya? Nggak ada. Nah, agak beda sedikit ya kalau angka 2. Angka-angka yang lain ya sama. Angka 2 saja yang berbeda. Angka 2 itu bedanya ada tak di sini. Nah, atau yang ini ya. Itu saja bedanya. Ya. Nah, baik. Jadi angka-angka dalam bahasa Arab itu ada 2 kemungkinan nanti, bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya, coba angka 4. Mudzakkarnya kita katakan arba'un, muannasnya arba'atun. Ya, angka 5. Ya, mudzakarnya khamsun, muannasnya khamsatun. Angka 6, ya, mudzakarnya kita katakan situn, ya, muannasnya sittatun. Kemudian angka 7 kita katakan sab'un, ya, muannasnya sab'atun. Kemudian angka 8 kita katakan ya apa? Samanun atau samanin, ya, samanin. Kemudian muannasnya samaniyatun. Nah, ya, kemudian angka 9 kita katakan apa? Ya, angka 9 kita katakan tis'un. Ya, muannasnya apa? Tis'atun. Ya, tis'atun. Kalau angka 10 ya, kita katakan ashrun. Ya, kemudian muannasnya
asyaratun. Nah, ini dia angka-angka dasar ya, 1 sampai 10. Jadi ada dua sisi di sini, mudzakkar dan muannas. Nah, maka perlu kita memperhatikan objek terlebih dahulu untuk menentukan angka yang mana yang akan kita pakai. Ya, apakah kita pakai mudzakkar atau muannasnya? Maka dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan 4 sekolah dengan 4 rumah itu beda. Ya, padahal angkanya sama-sama 4, tapi yang satu arbaun, yang satu arbaatun gitu. Jadi kemungkinannya ada 2 di situ, mudzakkar atau muannas. Nah, kita ambil contoh ya, dalam bahasa Arab misalkan kita katakan ya, arba'atu kutubin ya, arba'atu kutubin. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya 4 buah buku ya, coba kita kupas satu persatu. Arba'atu artinya 4, kutubin artinya buku. Nah, coba kita perhatikan kata kutubin dulu, karena kalau kita melihat angka itu kita lihat kan ke objeknya dulu kan. Nah, objek ini istilahnya apa tadi? Ma'dud. Nah, kalau angka itu istilahnya apa? Adad ma'dud. Ya, angka istilahnya apa? Adad. Ya, objeknya di istilahnya ma'dud. Nah, arba'ah itu adad apa ma'dud? Arba'ah itu adad apa ma'dud? Adad. Ya, kutubin adad apa ma'dud? Ma'dud. Nah, perhatikan kata kutubin. Kutubin ini berasal dari kata kitabun. Ya, kitabun. Nah, sekarang kita mau mengatakan 4 buku, berarti kan jamak jadinya ya. Maka kata kitabun kita buka ke kamus, jamaknya itu kutubun. Ya. Kitabun itu jamaknya adalah kutubun. Nah, kemudian ya, setelah kitabun ini kita rubah menjadi jamak karena jumlahnya ada 4 kan, berarti jamak dia. Ya, kita masukkan angkanya sekarang arba'atun. Nah, perhatikan kata arba'atun, mudzakkar apa muannas? Muannas. Nah, kata kitabun tadi mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, karena kan nggak ada tamar butohnya kitabun ya. Nah, kitabun itu mudzakkar, maka angkanya harus muannas, berlawanan dia. Berarti kalau bendanya mudzakkar, angkanya harus muannas. Kalau bendanya muannas, berarti angkanya harus mudzakkar. Gitu ya. Ya, maka 3 laki-laki dengan 3 perempuan dalam bahasa Arab beda. Nah, yang satu pakai mudzakkar, yang satu pakai muannas. Nah, kaidah ini berlaku pada angka 3 sampai 10. Ya, kaidah ini berlakunya pada angka 3 sampai angka 10. Apa kaidahnya? Angka itu harus menyelisihi objek yang dihitung dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Angka 3 sampai angka 10 itu menyelisihi objeknya dari sisi mudzakkar atau muannasnya. Ini dia kaidahnya. Nah, maka angka 4 ini harus berbentuk muannas di contoh di depan ini. Kenapa? Karena benda yang dihitungnya mudzakkar. Gitu ya. Karena benda yang dihitungnya mudzakkar. Kalau seandainya benda yang dihitung muannas, maka dia akan dibuang ta marbutohnya. Jadinya apa? Arba'un. Nah, ya, kemudian kutubin itu kita kasrohkan ya, karena sebagai mudhofun ilaih. Masih ingat mudhofun ilaih ya? Mudhofun ilaih itu kata benda kedua yang pasti dia berharokat kasroh. Pintu masjid, nah kata masjid itu harus kasroh, itu namanya mudhofun ilaih. Nah, kutubin di sini sekarang sebagai mudhofun ilaih ya, maka dia harus dibaca dengan kasroh. Nah,
Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, angka 1 sampai angka belasan sudah pernah kita bahas. Sekarang ini kita akan masuk ke angka 21 sampai angka 30. Nah, ya, yang sudah lupa misalkan dengan kaidah angka 1 sampai angka belasan, insya Allah nanti kita akan khususkan satu majelis sendiri untuk membahas angka. Nah, karena sekarang ini ada materi-materi lain yang akan kita bahas juga, ya kita langsung lompat ke angka 21 dulu. Baik. Jadi tulisannya seperti ini, 21 taliban. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan enak bacanya ya, 21. Nah, sekarang kalau lagi baca kitab ketemu angka, ya nggak mungkin kita baca 21 kan. Itu harus baca dengan bahasa Arab. Berarti harus diterjemahkan angka 21 ini. Nah, tadi kaidahnya sebelum menerjemahkan, apa yang harus kita lihat? Lihat kepada makdudnya atau kepada objeknya, benda yang dihitungnya. Jelas ini? Jadi harus melihat kepada benda yang dihitungnya. Di sini benda apa yang dihitung? Apa benda yang dihitung? Apa benda yang dihitung di situ? Taliban, itu orang di situ. Nah, perhatikan kata taliban di situ. Itu adalah ma'dudnya. Kemudian 21 itu adatnya. Nah, sekarang kita sudah tahu ma'dudnya, baru kita tentukan bagaimana membuat adatnya. Baik. Ya, caranya adalah kita pecah angka 21 itu ya menjadi 20 ditambah 1. Ya, 21 itu kan sama dengan hasil dari 20 ditambah 1. 20 dan angka 1 gitu. Nah, maka ya, gampangnya adalah kalau kita melihat 21 itu sebagai angka 20 ditambah 1, maka kita bayangkan bahwasanya 21 itu adalah 1 setelah 20 gitu. 1 setelah 20. Ya, itu dalam bahasa Arabnya ya. Berarti kalau 25, 5 setelah 20. Ya, 2024. 24 setelah 20. Nah, begitu ya. Nah, dari sudut pandang itu kita melihatnya. Jadi 21 itu adalah sebenarnya kan hasil dari 20 tambah 1. Artinya 1 setelah 20. Nah, maka baru kita terjemahkan 20-nya apa, 1-nya apa. 1 bahasa Arabnya tadi ada 2 kemungkinan. Apa tadi? Wahidun dan wahidatun. Nah, sekarang lihat ya, angka 1 ini di sini kita terjemahkannya menjadi wahidun. Kenapa? Karena taliban itu benda yang dihitungnya, taliban tadi ini ya, yang ini berbentuk mudzakkar. Maka angka yang kita pilih juga harus mudzakkar. Kaidah ini berlaku hanya angka 1 sama angka 2. Ya, jelas ya? Nah, angka 1 sama angka 2 itu harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Angka berapa tadi yang menyelisihi? 3 sampai 10. Nah, jadi angka 1 ini harus mengikuti. Ya, kalau dia muannas ya wahidatun, kalau dia mudzakkar ya wahidun. Nah, baru kemudian terjemahkan angka 20-nya. Ya. Ya. Dan ada tanda plus di sini kan? Ya, ada tanda tambah di situ. Tanda tambah ini dalam bahasa Arab kita gunakan huruf wa. Ya, huruf wa. Nah, wa itu sendiri artinya apa? Dan. Ya, jadi 20 ditambah 1 artinya 20 dan 1. Nah, kita gunakan wa di situ pemisahnya. Nah, baru kita terjemahkan angka 20-nya. 20 dalam bahasa Arab itu disebutnya ishrun. Ya, sebutnya apa? Atau ishruna. Ya, ishruna. Ini sudah bakunya dari sana ya. Nah, ini sudah bakunya dari sana. Jadi kita katakan ishruna. Ya.
Maka 21 dalam bahasa Arabnya wahidun wa ishruna. Gitu ya. Wahidun wa ishruna. Ishrunanya ini tetap ya, mau dia benda yang dihitung mudzakkar atau muannas tetap ishruna. Ya, dia akan tetap begitu. Ya, paling perubahannya nanti menjadi isyrina. Nah, itu nanti kita bahas itu. Itu sudah masuk ke i'rab itu. Nah, intinya adalah angka isyruna ini angka yang tetap dia. Dia tetap, dia tidak terpengaruh oleh mudzakkar ataupun muannas. Ya, jadi dia tetap saja isyruna begitu. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau objek yang dihitung muannas? 21 talibatan. Ya, talibah artinya apa? Ya, siswi, ya, atau siswa perempuan. Kalau tadi kan siswa laki-laki. Nah, tadi kita katakan bahwasanya adat itu terpengaruh oleh ma'dudnya dari sisi mudzakkar muannasnya. Nah, sekarang di sini ma'dudnya muannas. Artinya objek yang dihitung berbentuk muannas. Nah, 21 talibatan. Muannas dia. Nah, maka nggak bisa kita pakai angka yang sama seperti di taliban tadi. Ya, beda yang kita pakai. Kita pakainya ya kaidah sama 20 tambah 1 tadi. 1 tadi bahasa Arabnya apa? Wahidun atau wahidatun ya. Nah, sedangkan di sini lihat ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Muannas. Berarti angka satunya kita pilih yang muannas. Apa muannas dari angka 1 tadi? Wahidatun. Nah, angka 20-nya tetap ya, isyruna. Nah, jadinya wahidatun wa isyruna. Ya, wahidatun wa isyruna talibatan. Baik, jadi tinggal tambahkan ta marbutoh saja itu pada angka 1 dan angka 2. Nah, baik. Sekarang bagaimana kalau 22? Nah, tadi 21, sekarang 22. 22 siswa laki-laki. Nah, di sini ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Berarti angka 2-nya kita pilih yang mudzakkar. 2 tadi mudzakarnya apa? Ithnani. Ya, ingat tadi di tabel tadi ya. Mudzakarnya itu ithnani. Nah, ya, kemudian wa 20 tadi apa bahasa Arabnya? Isyruna. Berarti ithnani wa isyruna. Ya, 22. Nah, ini ithnani mudzakkar karena ya benda yang dihitung juga berbentuk mudzakkar, menyesuaikan ya. Nah, bagaimana kalau 23, kalau 22 santriwati misalnya? Ya, apa kita katakan kalau 22 santriwati? Isnani atau isnatani? Isnatani. Ingat muannas dari isnani adalah isnatani. Ya. Di Al-Qur'an dikatakan isna asyara syahra. Syahra itu mudzakkar, maka gunakan isna ya, atau isnani. Nah. Baik. Kalau kita katakan 23 santri laki-laki. Nah, 23 itu kan sama dengan 20 dan 3. Kita mulai dari angka 3-nya sekarang. Nah, 3 ini kalau angka 1 sama angka 2 kan tadi harus sama ya, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Kalau angka 3 dan seterusnya harus menyelisihi. Nah, sekarang kita lihat ma'dudnya yang diselisihi itu adalah mudzakkar. Berarti angka 3 ini muannas. Nah, angka 3 muannas kita katakan apa? Apa? Salasatun. Ya, salasatun. Nah, 23 3-nya itu salasatun. Nah, ya, dia berbentuk muannas. Kenapa? Ya, karena benda yang dihitungnya berbentuk mudzakkar. Nah, kemudian wa 20 tetap apa 20 tadi? Isyruna. Nah, jadi 23 santri bahasa Arabnya salasatun wa isyruna taliban.
Nah, perhatikan dari tadi ya, contohnya toliban, tolibatan. Dari tadi objek yang dihitungnya pasti bentuknya fathah belakangnya kan. Toliban, tolibatan tadi contohnya. Ya, berarti kalau kitabun jadinya kitaban, kolamun jadinya kolaman, begitu seterusnya. Nah, kenapa begitu? Itulah kaedahnya kalau kita menghitung angka 20 ke atas. Ya, angka 20 dan seterusnya, ya, itu benda yang dihitungnya harus fathah. Jadi kalau kita mengatakan 20 santri atau 21 santri, maka kata santrinya itu harus fathah, toliban. Karena asal kata dalam bahasa Arab berharokat apa? Dhamma. Maka kalau dia masuk sebagai angka atau benda yang dihitung, maka harus dirubah menjadi fathah. 25 buku. Nah, berarti buku di situ sebutnya apa? Kitaban gitu. Tapi kalau 3 buku beda lagi. Ya, salah satu kutubin, kasroh dia jadinya karena mudhafun ilaihi. Ya, karena mudhafun ilaihi yang sudah pernah kita bahas dulu. Nah, baik. Bagaimana kalau 23 santri perempuan? Ya, ma'dudnya di sini mudzakkar muannas. Muannas. Ya, maka ya, angka 3-nya di sini kita pilih yang mudzakkar apa yang muannas? Mudzakkar. Ingat angka 3 itu menyelisihi. Berarti dia kita pilih yang mudzakkar. Apa angka 3 mudzakkar? Salasun. Nah, kemudian ishruna 20 tetap. Ya, jadi jawabannya salasun wa ishruna talibatan. Nah, 24 santri laki-laki. Ya, apa kita katakan? 4 apa? Arbaun apa arbaatun? Arbaatun. Ya, kenapa? Ya, karena taliban itu mudzakkar, maka dia angkanya harus muannas. Jadi arba'atun wa ishruna taliban. Nah, kemudian 25 santri kita katakan laki-laki. Ya, khamsun apa khamsatun? Khamsatun. Jadi khamsatun wa ishruna taliban. Ya, khamsatun wa ishruna taliban. Nah, taib. Ya, jadi itulah angka seterusnya, silakan dicoba-coba nanti ya, angka 26, 27, 28 dan seterusnya. Nah, jadi kaedahnya adalah bahwasanya angka 20 ke atas itu benda yang dihitung mempengaruhi angkanya. Kalau angkanya 1 dan 2 maka tidak terpengaruh. Tapi kalau angkanya 3 sampai seterusnya, artinya pecah satuannya adalah angka 3, 4, 5, 23, 24, 25 dan seterusnya, maka itu mempengaruhi ma'dud atau benda yang dihitung. Nah, sekarang coba ya, kalau anak katakan 21 laki-laki. Laki-laki bahasa Arabnya rojulan. Maka kita katakan apa? Apa bahasa Arabnya? Ya, 21 laki-laki. 21 satu. Wahidun wa ishruna rajulan. Ya, wahidun wa ishruna rajulan. Kalau anak katakan ya 21 perempuan. Perempuan bahasa Arabnya imro'atan. Ya, jadinya apa? 21 1 2 wahidatun wa ishruna imro'atan. Imro'ah itu perempuan nantinya, sama dengan kata nisa ya. Nisa nanti juga perempuan. Nah, kalau ana mengatakan 23 laki-laki rojulan tadi ya, apa 23 tiganya dulu mulai ya, ya. Salasun apa salah satun? Salasun salah satun
Salah satun, ingat 23 kan angka 3 dan seterusnya menyelisihi. Ya, kan tadi laki-laki berarti salah satun wa isyaruna rajulan. Nah, ya. Adat ma'dud ini ya kalau kita tanya kepada santri atau orang-orang para talibul ilmi yang belajar nahwu, mendalami nahwu, ini salah satu pembahasan yang sulit. Ya, pembahasan yang sulit. Kenapa? Karena dituntut kecepatan di situ. Ya, kalau kita lagi ngomong kan, ya, saya di jalan tadi melihat 25 orang. Nah, harus cepat ngomongnya kan, gimana langsung menentukan mudzakkar muannasnya gitu. Nah, sehingga dia dituntut untuk banyak latihan adat ma'dud ini gitu. Ya, tapi kita nggak perlulah banyak-banyak latihan, yang penting paham kaidahnya saja tadi. Ya. Nah, yang paling penting kita ketahui tentang adat ma'dud itu adalah bahwasanya ternyata dalam bahasa Arab ma'dud itu mempengaruhi adat gitu. Ya, jadi lain kali kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an nanti ya, ketemu angka-angka di dalam Al-Qur'an, cepat cari mana ma'dudnya. Ya, ada angka 21 dalam Al-Qur'an misalkan nanti. Ya, atau ada angka ya 11 misalkan di kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan saya melihat ada 11 bintang, 11 planet sujud ya, di dalam mimpi saya. Nah, di situ lihat ada angka 11. Segera cari ma'dudnya apa. Ya, itu untuk memahami ayatnya. Karena pasti ada ma'dudnya di situ. Ya, pasti ada ma'dudnya. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak sekali angka-angka itu. Nah, kenapa kita harus mencari ma'dudnya? Karena dalam bahasa Arab ma'dud itu mempengaruhi adatnya. Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya adalah kalau angkanya 1 dan 2 maka dia mengikuti ma'dudnya. Kalau angkanya 3 dan seterusnya maka dia menyelisihi ma'dudnya. Nah, maka kalau kita misalkan mau ngomong dalam bahasa Indonesia, saya punya uang ya 1.235.000. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia lancar kita ngomongnya karena udah terbiasa. Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Ya, kan panjang itu angkanya, ada 7 digit angkanya. Nah, nah, apalagi kalau kita ditanya sama orang misalkan, ya, kamu lahir kapan? Ya, 2 Juni 1999 misalkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia enak 2 Juni 1999. Kalau dalam bahasa Arab ini bagaimana? Gitu. Nah, butuh latihan di situ. Nah, apalagi kalau para santri ada yang mau misalkan tes ke kampus-kampus Islam di Timur Tengah sana, ya, biasanya di antara tes itu ada tes wawancaranya. Ya, tes wawancara itu salah satunya biasanya ditanyakan itu adalah disuruh untuk memperkenalkan diri. Nah, kalau kita memperkenalkan diri kan kita menyebutkan biodata kita, nama siapa, tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini kan ada angka-angka di situ. Ya. Nah, maka gimana sekarang biar cepat menyebut angka-angka itu? Ya pembiasaan, latihan. Ya, mulai latihan. Nah, ya, kalau kita dulu ketika belajar angka-angka ini, ya pernah kita disuruh ngitung dari angka 1 sampai 100. Ya, dalam sekali duduk gitu. Ya. Kemudian ulang lagi dari awal, ya, dengan merubah ma'dudnya jadi muannas. Gak boleh salah satupun dari angka 1 sampai 1 dan harus cepat. Ya, kalau salah kena pukul. Ya. Tujuannya kenapa harus banyak angka seperti itu? Ya agar ya, terbiasa. Nah, ya, ini dia akhir dari pembahasan adat ma'dud. Nah, untuk melancarkan ya kita lihat di kitab. Ya. Kita baca sama-sama angka yang ditulis di kitab di sini. Ya, yang bawa kitab bisa dibuka di halaman 72 ya. Halaman 72. Nah, dari sini ya kita bacanya ya. Ini yang sudah kita bahas barusan. Ya, kita lancarkan sekarang. Baik. Kita mulai dari 21. Ikuti setelahnya. Wahidun wa ishruna taliban. 21
22. Ithnani wa ishruna taliban. Nah, itu sama-sama mengikuti karena angkanya satuannya 1 dan 2. Nah, sekarang seterusnya ini menyelisihi. Nah, 23. Salasatun wa ishruna taliban. 24. Arba'atun wa ishruna taliban. 25. Khamsatun wa ishruna taliban. 26. Sittatun wa ishruna taliban. 27. Sab'atun wa ishruna taliban. 28. Samaniyatun wa ishruna taliban. 29. Tis'atun wa ishruna taliban. Nah, ya, kemudian 30 kita katakan salasuna taliban. Nah, jadi kalau 20 itu kita katakan apa tadi? Ishrun atau ishruna. Nah, kalau 30 kita katakan salasuna. Ya, nanti kita belajar ya. Alfazul uqud namanya ini. 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, sekarang kita cukup dulu 21 sampai 29 fokusnya. Nah, yang kena kasih tanda warna merah di sini, ini adalah yang ma'dudnya atau angkanya mengikuti ma'dudnya. Ya, karena angka 1 dan angka 2. Berarti kalau ma'dudnya muannas, dia berubah menjadi wahidatun. Nah, sekarang coba ini kan yang di papan ini, yang di depan ini semua ma'dudnya muzakkar kan. Sekarang kalau kita rubah menjadi ma'dud muannas sekarang. Nah, kita rubah menjadi thalibatan. Apa itu thalibatan? Santri atau ya, santri perempuan, santriwati, ya, siswi. Kalau ini kan siswa ya, kita ganti dengan siswi sekarang. Nah, jadi wahidun menjadi apa? Wahidatun. Nah, kita baca sama-sama. 21. Wahidatun wa ishruna talibatan. Lihat perubahannya di situ ya. Kemudian angka 22. Ithnatani wa ishruna talibatan. Kemudian 23 dan sampai 29 berarti harus pakai mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, karena benda yang dihitungnya muannas, menyelisihi di sini. Nah, hanya angka 21 dan angka 22 saja ya yang mengikuti. Ini menyelisihi. Baik. Berarti 23 jadinya salasun wa ishruna talibatan. Nah, ikuti selana. Salasun wa ishruna talibatan. 24. Arba'un wa ishruna talibatan. 25. Khamsun wa ishruna talibatan. 26. Sittun wa ishruna talibatan. 27. Sab'un wa ishruna talibatan. 28. Samanin wa ishruna talibatan. Nah, angka 8 ini agak beda dikit ya. Ya, jadi dia dibacanya samanin, kasroh dia ya. Memang tadi sananya begitu ya. Kalau yang lain tadi kan sab'un dhammah. Ini samanin kasroh. Nah, kemudian 29.
tis'un wa ishruna talibatan. Nah, sekarang kalau Anda katakan 21 santriwati. Kalau 25 santri. Khamsatun wa ishruna taliban, ya. 28 santriwati. Samanin wa ishruna talibatan. Nah, itu dia ya, silakan dilancarkan sendiri nanti ya. Ya, dilatih-latih sendiri nanti. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya sebagai pembahasan pelengkap, itu akhir dari pembahasan adat ma'dud ya. Nanti insyaallah taala angka-angka yang selanjutnya 30, 31 dan seterusnya kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, ya, sekarang kita lihat di sini ada dua kata yang ya, sering berulang-ulang di dalam hadis. Ya. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia itu sering sekali berulang-ulang di dalam kitab para ulama atau di dalam hadis-hadis atau di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata-kata itu dikumpulkan oleh para ulama dalam satu kitab. Nah, jadi kalau kita ingin bisa cepat memahami Al-Quran, minimal tahu terjemahannya atau memahami kitab-kitab para ulama, maka kita hafalin kata-kata yang sering berulang itu. Ya, tentunya tidak semuanya ya, tapi berdasarkan penelitian para ulama, ini kata-kata yang sering sekali ditemukan. Maka di antara kata-kata tersebut adalah kata yang akan kita bahas ini, yaitu kata mubakkiron. Ya, kata mubakkiron. Mubakkiron ya, itu artinya di awal waktu, artinya kita datang pagi-pagi, itu namanya mubakkiron. Nah, ya, kita datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Nah, ini berarti kita katakan saya pergi ke masjid mubakkiron. Nah, ya. Kemudian lawan dari mubakkiron adalah mutaakhiron. Mutaakhiron berarti artinya datangnya terlambat, telat. Ya, itu mutaakhiron. Nah, maka kalau kita datang di awal waktu, kita janji ketemu sama orang jam 10 pagi misalkan, tapi kita datangnya jam sebelumnya, kita datang jam 9 misalkan, maka kita katakan mubakkiron. Nah, sering kali kita temukan mubakkiron itu diartikan dengan pagi-pagi, ya, pagi-pagi, bukan itu maknanya, ya. Memang datang pagi-pagi namanya mubakkiron, tapi datang siang. Kalau janjinya ketemu siang misalkan, ya, janjinya jam 2 siang, tapi datangnya dari jam 12, mubakkiron juga namanya gitu. Ya, intinya mubakkiron itu datang awal, lebih awal. Nah, ya, dari kata mubakkiron ini diambil kata bukur. Ya, bukur. Ya, bukur ini sebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di dalam waktu bukurnya. Apa artinya berarti bukur? Ya, di awal hari mereka. Apa maksudnya di awal hari? Pagi hari. Gitu. Ya. Ada seorang sahabat namanya Sakhar, dia adalah seorang pedagang yang sukses. Ketika ditanya apa rahasia atau kunci kesuksesanmu, ya, ya jawaban beliau, karena saya buka toko itu bukur pagi hari. Dia mulai jualan tuh pagi-pagi sudah mulai jualan. Nah, maka kata mubakkiron ini juga diambil dari kata bukroh. Ya, di ayat dikatakan bukrotan wa asila. Ya, bukroh itu artinya pagi hari. Nah, berarti mubakkiron ini artinya di awal waktu. Ya, kalau di awal hari, ya pagi hari maksudnya. Gitu. Lawannya adalah mutaakhiron. Mutaakhir itu artinya terlambat atau telat. Nah, misalkan ya kalau kita lagi kajian misalkan, kan ada yang duduk di barisan depan, ada duduk di barisan belakang.
Ya, yang duduk di barisan belakang itu bisa juga disebutnya mutaakhir. Ya, mutaakhiron. Karena biasanya kalau di majelis kan siapa yang datang duluan dia yang di depan begitu kan. Nah, yang datang di terakhir berarti dia disebutnya mutaakhiron. Baik. Jelas makna ini ya, mubakkiron dan mutaakhiron. Nah, ya, jadi kalau kita mau menyebut kata mubakkiron nanti kita sebutkan kata kerjanya dulu. Dhahabtu mubakkiron. Saya pergi di awal waktu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tanya orang misalkan, ya, kenapa terlambat? Kita katakan limadza anta mutaakhirun. Ya, limadza anta mutaakhirun. Nah, ya, kenapa terlambat? Gitu. Ya, tapi kalau datang di awal waktu kan nggak ada pertanyaan begitu. Ya, biasanya orang bertanya kalau datangnya lambat. Nah, kemudian ada keterangan waktu yang lain di situ, ada kata daiman. Ya, ada beberapa kata di sini daiman. Mesti kita temukan kata ini dalam Al-Qur'an ya. Daiman ini sama dengan kata abadan. Apa kata abadan? Ya. Ya. Yadkhulunal jannata khalidina fiha abada. Ya, selama-lamanya. Nah, itu abadan, selama-lamanya. Abadan dari kata abadi. Ya, abadi artinya selama-lamanya. Nah, tapi kalau daiman itu artinya selalu artinya. Ya, daiman selalu. Ya, terus menerus. Ya, perbuatan yang ya, dilakukan berulang-ulang ya, jadikan rutinitas itu disebutnya daiman. Nah, kenapa? Daimata ada taknya. Nah, kalau daimata nggak ada, enggak. Ya. Oh, daimatan. Benar. Ya. Ya, dari kata ini juga dia, tapi itu sudah berbentuk muannas dia karena memang objek yang kata benda sebelumnya. Ya, kata benda sebelumnya itu ya muannas gitu ya, daimatan atau katanya ya pakai ta marbuthah dia. Nah, artinya sama artinya ya, selalu juga artinya ya. Artinya kalau kita mengatakan afiatan daimatan artinya afiyah yang selalu. Afiyah yang selalu maksudnya apa? Nah, sehat yang terus menerus ya, kan kita memohon kepada Allah itu bukan hanya sehat hari ini saja gitu, tapi sehat juga di waktu seterusnya gitu. Nah, ya. Dalam ayat yang lain atau dalam doa yang lain Nabi mengatakan ya Allah karuniakanlah kepadaku khusyu'an daiman. Ya, khusyu'an daiman. Ya, kekhusyuan yang terus menerus. Ya, kekhusyuan yang senantiasa ada, yang selalu ada. Nah, itu mana dari kata daiman. Yang sering kita dengar itu daiman. Kalau dalam doa tadi itu karena konteksnya beda lagi, maka jadinya daimatan. Gitu. Ya, artinya sama. Nah, yang tidak ada itu kalau pakai ta ya. Kalau pakai ta marbuthah ada, tapi kalau pakai ta yang terbuka itu enggak ada. Nah, kemudian ahyanan ini ya, lawan dari daiman. Artinya kadang-kadang. Ya, ahyanan artinya kadang-kadang, artinya tidak setiap waktu. Nah, kemudian marrotan ukhra artinya sekali lagi. Ya, diingat-ingat ini marrotan ukhra ini sering kita pakai ini. Ya, marrotan ukhra sekali lagi. Nah, misalkan kita katakan sekali lagi, ya kepada orang-orang misalkan ya kita membeli sesuatu, kita ke pasar dikasih seikat ya sayuran, kita mau 2 ikat ya, maka kita katakan marrotan ukhra sekali lagi, artinya tambah lagi gitu. Ya. Nah, jadi kalau kosakata kita masih minim, ini kosakata yang penting untuk kita ingat ya, karena kalau kita mau mengatakan misalkan ya kita ke warteg dikasih ya lauk 1 sendok, kita maunya 3 sendok ya, kosakata kita minim ya, gimana ngomongnya ya, akalin pakai marrotan ukhra ini
Marotan ukhra, ulang sampai 3 kali, 3 sendok maksudnya ya. Karena kan nggak tahu ya, gitu. Ya, sendok apa bahasa Arabnya apa kita nggak tahu. Ya udah marotan ukhra gitu. Ya, marotan ukhra ini umum soalnya. Gitu. Baik. Ya, kemudian ada kata maktabun. Maktabun itu artinya kantor atau meja. Di sini kita artikan kantor. Ya, boleh artinya meja juga. Ya, ini yang di depan kita ini tempat naruh laptop ini namanya maktabun. Tempat antum nulis itu namanya maktabun. Kantor juga namanya maktabun. Nah, disesuaikan saja penggunanya nanti. Kemudian amilun, jamannya ummal. Ya, amil artinya pekerja. Ya, pekerja, karyawan bahasa kita ya. Itu amil. Ya, nah, kalau kita umroh atau haji itu kan kita suka lihat ada orang-orang yang pakai seragam ya, yang pekerjaannya bawa sapu biasanya di Masjidil Haram ya, bawa pel ya, dia berkelompok biasanya pakai topi. Nah itu sebutnya amil namanya. Ya, zamannya ummal ya, namanya ummal atau amil, pekerja artinya, pekerja kasar atau kantoran itu sebutnya amil. Baik. Kemudian ada kata tulun. Tulun itu artinya panjang, tapi bukan yang panjang kata sifat, wah ya, bangunan itu pohon itu panjang sekali, bukan ya. Panjang di sini maksudnya dalam ukuran panjang kali lebar. Ya, tahu ya panjang kali lebar ya, panjang yang itu yang kita maksud di sini. Nah, kalau bahasa kita ya, panjang itu ya vertikal, nah, itu tulun. Nah, kemudian ardun itu lebar ya, atau bahasa kita apa? Horizontal. Nah, ya. Baik, jadi tulun ya, dan ardun ya, di ayat dikatakan ya, bahwasanya surga itu arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya, lebarnya, horizontalnya, ya, luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Itu luas surga. Ka'ardis sama'i wal ard. Nah, kenapa? Tawilan. Ya, itu kalau kata sifatnya ya. Kalau tawil, misalkan kita katakan pohon tinggi atau pohon itu panjang, itu tawil kita katakan, tawilan. Asifan tawilan. Nah, kalimat asifan tawilan ini ya, kalau di situ sudah kata kiasan mananya, bukan lagi panjang lagi. Kalau secara kata per kata kita artikan asif itu artinya minta maaf yang panjang, kan kurang pas ya. Jadi minta maaf yang panjang maksudnya minta maaf yang mendalam, yang banyak gitu. Nah, minta maaf sekali. Nah, itu bahasa tafsirnya gitu ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya really sorry lah gitu. Kalimat really itu pakai kata tawilan di situ. Ya. Tapi kalau kita normalnya tawilan itu ya artinya panjang, tinggi gitu. Ya, tiang itu tinggi sekali, panjang sekali. Ya, tawil kita katakan, tawilan. Nah, ya, jadi kalau kita katakan tawil itunya sesuatu itu panjang. Nah, kalau kita katakan tul artinya panjangnya. Misalkan kita katakan pohon itu panjangnya 3 meter, tingginya 3 meter. Tul kita katakan. Ya. Nah, merujuk kepada angka-angka ukuran itu tul kita katakan. Kalau tawil itu kata sifat, nggak perlu ada angka-angka di situ kan. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengatakan misalkan dalam hadis ya disebutkan bahwasanya ya tulu Adam, ya tinggi badannya Nabi Adam ya situ naziraan, ya 60 zira. Ya sudah angka 60 zira itu ya zira itu hasta ya, satu hasta itu satu ya, ini kalikan 60. Itu tingginya Nabi Adam, tinggi sekali, puluhan meter itu ya. Nah ya, jadi tulun itu panjang, ardun lebar ya, tulun ardun. Kemudian masafah artinya jarak ya. Masafah itu artinya jarak. Nah,
Ya, kata ini sering kita temukan di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang sholat qashar misalkan, ya, tentang safar, ya, kapan seseorang dikatakan safar, ya, disebutkan di kitab para ulama masafah, dikatakan di situ masafatus safar. Ya, kalau dikatakan masafah safar itu 80 km, berarti maksudnya jarak safar itu 80 km. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, orang dikatakan safar kalau sudah menempuh jarak 80 kilo, bukan pulang perginya ya, berangkatnya saja, ya, perginya saja. Nah, itu masafah. Jadi kalau sudah jarak 80 kilo maka boleh kita untuk mengqashar salat. Nah, misalkan kalau dari sini ke Bandung ada nggak 80? Lebih ya. Sini ke mana? Bogor? Nggak sampai ya. Ya, kemana ya, agak jauhan pertengahan atau ya apa? Sukabumi nyampe ya. Sukabumi kan ke bawah ya. Nyampe kayaknya ya 80. Nah, jadi kalau kita pergi ke Jakarta, ke Tambun, ini kan nyampe 80, berarti nggak usah kita. Meskipun di perjalanan lama ya. Karena di Jabodetabek itu kan sesuatu nggak diukur dengan jarak ya, diukur dengan waktu tempuh. Ya, waktu tempuh diukur dengan macet apa tidaknya. Ya, ke Keranggan aja bisa makan waktu yang sama dengan ke Pasar Minggu, ya, ke Jakarta Selatan. Ya, ya, karena perbedaan macet apa tidaknya. Nah, ya maka kalau kita di Lombok atau di kampung itu nanya misalkan, ya, rumah kamu dari sini jaraknya berapa kilo? Biasanya jarak dipakai. Ya, kalau orang sini nanyanya, ya, rumah kamu lewat jalan yang macet apa enggak? Ya, karena dari situ bisa ketahuan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lewat Kalimalang apa enggak? Lewat situ lama. Nah, kemudian kilometer, ya, kilometrun. Ya, kalau bahasa Arabnya ya kilometer sama ya. Ya, km, kilometer. Ya. Jadi angka satuan-satuan jarak seperti kilometer, kemudian ya sentimeter, ya, itu dalam bahasa Arabnya ya sama, nggak dirubah ya. Jadi kalau kita bilang kilometer di depan orang Arab ya paham mereka, kan ini satuan internasional, ya, satuan internasional. Kilometer, sentimeter, desimeter dan seterusnya itu tahu mereka. Nah, kemudian meter, nah meter juga sama. Ya, metrun gitu. Kemudian selanjutnya ada kata kerja di situ, amila. Amila artinya dari kata amal. Apa arti amal? Perbuatan. Maka amila artinya berbuat, ya, atau melakukan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat dengan suatu amalan, suatu perbuatan, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Nah, amila ini sama dengan fa'ala, ya, ya, artinya juga sama, melakukan. Ya, fa'ala juga artinya sama, melakukan. Ya, fa'ala. Kemudian rokiba ini artinya mengendarai. Ya, rokiba itu mengendarai. Ya. Rokiba as-sayyarah, mengendarai mobil. Ya. Nah, kemudian roka'a dari kata ruku, ya, artinya ruku, ya, ruku dalam sholat. Ya, kemudian sajada artinya sujud. Namanya kata sujud itu ya, dari kata sajada. Kata sujud dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab sujudun. Ya, akar katanya sajada. Nah, akar kata yang sama juga masjidun. Ya, masjidun itu juga sajada. Apa arti masjidun? Tempat sujud. Maka ketika Nabi mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, semua bagian bumi ini Allah jadikan untukku sebagai masjid, artinya boleh digunakan untuk tempat bersujud, ya, kecuali ya tempat-tempat yang ada najisnya, kamar mandi, kandang hewan, ya,
ya, atau kuburan. Nah, ya, ini diantara keistimewaan umat Nabi SAW, diantara keistimewaan kita umat ini. Ya, jadi setiap bagian tanah itu boleh kita jadikan tempat sholat. Ya, kalau umat-umat terdahulu, mereka ibadahnya harus di tempat-tempat tertentu. Ya, harus di tempat-tempat tertentu. Syariatnya Nabi Ibrahim misalkan, syariatnya Nabi Ibrahim dulu ibadahnya harus di Ka'bah dulu. Ya, harus di Ka'bah, sholat nggak boleh nggak di sana. Gitu. Ya, karena memang syariat sholatnya juga beda, ya, jumlah rakaatnya beda, tata caranya beda, tapi sama-sama sholat, ya. Waktunya juga beda. Nah, jadi setiap nabi itu syariatnya beda-beda, tapi akidahnya sama-sama Islam, ya. Semuanya sama-sama Muslim, berakidah akidah tauhid, tapi penerapan fikihnya beda-beda. Gitu. Ya, kalau zaman Nabi Musa, pakaian kena kotoran harus digunting bagian yang kotornya, dibuang. Ya, ya, kalau satu pakaian seluruhnya kena kotoran ya dibuang semua pakaian, nggak bisa dicuci. Walaupun dicuci nggak akan dikatakan suci lagi. Gitu. Itu syariatnya Nabi Musa. Nah, kalau kita syariat Nabi SAW banyak sekali kemudahannya. Salah satunya itu, ya, pakaian kena kotoran bisa kita cuci pakai lagi boleh. Nah, jadi beda-beda zaman para nabi, beda-beda syariatnya sesuai dengan, ya, zaman itu tentunya. Nah, baik, ya, sudah habis waktunya ya? Sudah. Baik. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Saya melihat di surat Yusuf itu sama surat Al-Yasin itu ada kata Is'afa asal dan ahada asal juga. Kaitannya dengan yang tadi dijelaskan memang tidak ada kaitan dengan lembaga Al masih itu sama, ini ahada asal. Berarti para semua dari sini tidak ada kata menajmu di sini kan 11 bintang bintang matahari berarti misalnya di situ kata bintang komar itu kan tidak sanksi matahari jadinya tidak ada bintang bintangnya tidak ada Nah, terjemahkan dengan bintang bulan dan matahari bersujud dengan penjelasan hadis sama dengan yang Is'an asal waktu itu 19. baik. Di surat Yusuf ya. Di surat Yusuf, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mimpinya Nabi Yusuf. Jadi, itu qala Yusuf li abi. Ya, tatkala itu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku dalam mimpiku tadi malam telah melihat ahada asyara. Apa arti ahada asyara bersama kaidah tadi? Ya, ahada asyara. Ahada itu dari kata wahid, artinya satu. Ya. Nah, ini yang belum kita, ya, sudah pernah sebenarnya, cuman udah agak lama dia. Ya. Jadi kalau tadi kan kita mengatakan angka 1 itu wahidun ya. Nah, kenapa kok di sini ahada? Nah, jadi wahidun itu kalau angka 21, 31, 41, 51 dan seterusnya. Nah, tapi kalau 11 itu pakainya ahada. Ya, pakainya ahada, bukan wahidun, bukan wahidatun, dia pakainya ahada. Dan ini hanya berlaku pada angka 11. Jadi pakainya kata ahada asyara. Nah, ini bentuknya mudzakkar ahada ini. Nah, muannasnya itu ihda, agak beda ya. Ihda ada muannasnya. Jadi ahada ada ihda. Kalau wahidun ada wahidatun. Itu wahidun wahidatun itu angka 21, angka 21, 31, 41 dan seterusnya. Nah, khusus angka 11 dia pakainya kalau enggak ahada ya ihda.
dan harokatnya mabni istilahnya. Harokatnya tetap begitu, ahada asyara. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, ahada asyara ini kan artinya 11. Ini angkanya berarti. Nah, lantas ma'dudnya mana? Benda yang dihitungnya mana? Benda yang dihitung di ayat selanjutnya, ahada asyara kaukaba. Kaukab. Ya. Kaukab itu kata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, kaukab itu najman min nujumis sama, bintang dari bintang-bintang langit. Nah, jadi kaukab itu artinya bintang. Nah, bintang itu kan ada yang planet, ada yang bukan, ya. Nah, yang planet itu yang kaukab. Nah, kalau najmun itu yang bintang secara umum. Nah, berarti bintang-bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf ini bintang-bintang yang cahayanya terang. Ya, karena kalau kita lihat di langit, titiknya besar, cahayanya terang, itu kaukab itu. Tapi kalau titik-titiknya kecil banyak gitu, itu nujum atau najmun. Gitu ya. Nah, dari kita tahu perbedaan ini, oh berarti yang dilihat sama Nabi Yusuf itu adalah bintang-bintang yang besar, yang terang. Jumlahnya 11. Kenapa 11? Wallahu alam. Kenapa 11? Tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Yang jelas Nabi Yusuf melihatnya jumlahnya 11. Nah, kemudian bapaknya Nabi Yusuf siapa? Ya, Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub ya, ini paham. Beliau kan seorang nabi juga. Kalau ada seseorang melihat mimpi seperti itu, ada 11 bintang, ya, kemudian ada matahari, ada bulan, semuanya sujud, berarti totalnya ada berapa yang sujud di sini? Ya, bintang kan tadi 11, ya, tambah bulan 1, ya, 12, tambah matahari 1, berarti 13. Nah, 13 benda langit ini semuanya bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Itu mimpinya. Maka Nabi Yakub ketika mendengar itu langsung paham, wah, Nabi anak saya yang ini, Yusuf ini adalah seorang nabi. Ya, karena itu ya, adalah ciri nubuah, ciri kenabian. Ya, berarti kalau ada zaman sekarang orang mimpi seperti itu, dia nabi jadinya? Enggak, itu mimpi dari setan gitu ya. Karena mimpi itu rawan atau gampang sekali dimasuki dan dipermainkan oleh setan. Nah, ya, jadi ya, yang dimaksud dengan ya kaukaba pada ayat itu adalah ya, bintang-bintang yang besar. Makanya kata Nabi Yakub selanjutnya, ya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakiduna laka kaida. Ya. Ya, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Ya, nanti mereka akan berbuat buruk kepadamu. Ya. Nah. Baik, jelas insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau ya. Nah, patokan safar ya. Patokan safar ya, pendapat kalau kita ngomong mazhab kita ya, mazhab Syafi'i, patokan safar itu kepada jarak. Ya, karena zaman Imam Syafi'i sudah ya sistem jarak itu sudah ada gitu. Ya, jadi patokannya kepada jarak. Kalau di zaman sebelum Imam Syafi'i, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Abu Hanifah, patokan safar itu bukan ke jarak. Jadi kalau beda mazhab, beda patokan gitu. Nah, jadi kalau kita di Indonesia ya patokan kita ke mazhab kita ya, pakai jarak. Ya, mazhab Maliki misalkan, kalau mazhab Maliki itu patokannya ya rumah terakhir dari kampung kita. Ya, kalau kita keluar dari situ, itu sudah safar itu kan. Ya, gitu. Jadi kalau udah nggak kelihatan rumah terakhir itu dari rumah terakhir di kampung kita, misalkan kampung kita memanjang biasanya kan. Nah, ini rumah terakhir ini sudah nggak kelihatan. Nah, ini sudah safar gitu ya. Nah, berarti mau keluar kampung sedikit saja sudah safar hitungannya dalam mazhab Maliki. Nah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ya, di antara salah satu pendapatnya, ya, meskipun bukan pendapat yang mu'tamad,
Ya, patokan safar itu kalau kita nyiapin bekal. Ya, kalau kita nyiapin bekal. Nah, kalau perlu bawa bekal, perlu kalau kita ya perlu nyiapin uang lah gitu ya. Ya, kalau anak misalkan mau ke depan situ misalkan, ya jalan-jalan sore, kan nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa uang, gitu kan. Kecuali memang mau belanja, gitu kan. Nah, tapi kalau anak mau pergi ke Surabaya, ya anak harus siapkan bekal di perjalanan nanti untuk makan di jalan dan seperti itu. Nah, berarti itu hitungannya safar. Nah, jadi patokannya adalah bawa bekal apa tidak. Ada mazhab yang lain. Nah, Ibnu Hazm itu mengatakan ya, patokan safar itu kepada ya, apa yang disebut dengan safar oleh orang secara umum, itulah safar. Gitu. Kalau anak ke pasar sekarang, nggak ada orang yang bilang anak safar kan. Ya, artinya menurut urf kita, menurut ya, kebiasaan kita itu bukan termasuk safar. Maka apa yang bukan secara kebiasaan safar, maka bukanlah safar. Gitu. Ya, jadi ini luas sekali cakupannya kalau seperti itu ya. Nah, berarti misalkan bagi orang yang terbiasa, orang kaya misalkan, dia terbiasa tiap hari itu naik pesawat, ya, urusan bisnis misalkan. Dia ke Surabaya itu udah kayak mau pergi ke dapurnya misalkan, saking seringnya gitu, dari Jakarta ke Surabaya ya begitu terus dia. Maka bagi dia ke Surabaya itu bukan safar ya. Kenapa? Ya karena menurut definisinya dia, sudut pandangnya dia itu gampang sekali, nggak perlu bawa macam-macam misalkan ya, paham maksudnya ya. Nah, jadi relatif sekali bagi orang. Kalau ditanya misalkan kenapa antum nggak qasar sholat, nah, bagi saya ke Surabaya itu bukan safar. Safar itu kalau ke Amerika, nah, misalkan begitu. Nah, tapi bagi kita bisa jadi ke tempat-tempat yang dekat, tapi karena jarang ke sana atau nggak pernah ke sana, hitungannya safar gitu. Jadi ambigu sekali kan jaraknya ya. Nah, maka untuk menghilangkan kerancuan itu biar nggak terjadi khilaf, kebingungan nanti ini bagi dia safar, bagi ini safar karena patokannya nggak jelas. Ya, maka ya, dalam mazhab Syafi'i kita dikasih patokan yang kita sepakat semua, yaitu 80 km. Ada matan 83 dan ada 86. Ya. Kalau patokannya 80 km, ini kan nggak ada khilaf di situ jadinya kan, karena batasannya sudah jelas. Ya. Bagi anak 80 km, bagi antum pasti juga 80 km. Gitu. Tapi kalau patokan safar itu dekat apa jauh misalkan, juga nggak bisa. Karena sesuatu yang bagi anak dekat bisa jadi bagi antum jauh. Anak nggak pernah ke Tambun misalkan, maka ke Tambun itu bagi anak jauh. Tapi bagi antum yang biasa bolak-balik dia dekat, gitu. Nah, jadi safar itu tidak berpatokan jauh dekatnya, berpatokan yang paling aman itu kepada angka, kepada jarak. Nah, ya, kenapa kok para ulama sampai menyebutkan 80 km? Ini panjang pembahasannya dalam Risalah Fikih. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas sendiri kenapa Imam Syafi'i menyimpulkan sampai 80 km. Nah, hanya saja jemaah sekalian, ya, safar ini memang dalam mazhab Syafi'i itu 80 km, tapi ada pendapat yang bisa kita gabung ke pendapat 80 km tadi dengan syarat adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Ya, safar itu dikatakan safar karena ada kesulitan di dalamnya. Kenapa kita dibolehkan mengqasar salat? Karena safar itu sulit, gitu. Ya, safar itu kata Nabi, qit'atun minal azab, potongan dari azab safar itu. Kenapa? Karena orang kalau lagi safar, ya, dia terpisah dari keluarganya, terpisah dari tanah kelahirannya, terpisah dari orang-orang yang dia cintai. Ya, susah makan, ya, susah minum, ya, susah macam-macam lah kalau safar ya. Ya, kita ngomongnya secara umum gitu. Nah, safar itu sesuatu yang melelahkan. Maka kalau safarnya nyaman-nyaman saja, sebagian ulama mengatakan nggak usah qasar sholat, gitu ya, nggak usah qasar sholat. Nah, maka ada keluasan berarti dalam masalah ini. Kalau kita lagi safar, silahkan mau qasar ataupun tidak. Tapi kalau kita tanya ke mayoritas para asatizah, pasti mereka bilang qasar, karena itu yang paling banyak pendapatnya. Tapi bukan berarti yang nggak qasar berdosa, gitu ya. Jelas ya. Nah, misalkan anak kalau dari sini ke Lombok, ya, itu naik pesawat perjalanan 2 jam, ya, perjalanan 2 jam, ya.
Kalau anak pulang di bulan Ramadan, anak tetap puasa. Ya, kenapa? Ya karena anak nggak ngerasa capek di perjalanan. Karena ada 2 jam di pesawat, kita cuma duduk saja, tidur di pesawat, bangun-bangun sudah sampai gitu kan. Dan jarak dari rumah ke bandara juga nggak terlalu jauh gitu, sehingga tidak memakan energi yang banyak gitu. Tapi adik anak perempuan, kalau dia safar dari Jakarta ke Lombok, ya, dia fisiknya lemah, suka sakit-sakitan, maka dia ya anak perbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, suruh nggak usah puasa. Ya, kenapa? Ya, karena ada masyakoh kalau bagi dia. Gitu. Perjalanan 2 jam itu bagi dia terasa berat. Gitu. Nah, tapi patokannya adalah kepada kesulitan itu ada apa tidak. Ya, terlepas dari situ, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Allah itu suka kalau kita mengambil keringanan-keringanannya. Ya, Allah suka kalau kita mengambil keringanan-keringanannya. Artinya kalau Allah sudah kasih kita keringanan 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya ambil keringanan itu. Ya, karena Nabi SAW pernah juga ya mengqashar salat ya, yang tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan di dalamnya gitu. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya dalam masalah ini ada kelonggaran gitu ya. Jadi mau qashar silakan, mau tidak juga tidak masalah. Nah, ya. Afdolnya itu biasanya tidak ada kesulitan kita qashar, tapi bisa qashar bisa tidak. Afdolnya yang mana? Nah, kalau kita ngomong afdolnya, ya kalau menurut pendapat Anda pribadi, Anda mengikut ke pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, ada salah satu fatwa, dalam salah satu fatwanya mengatakan afdolnya adalah mengqashar. Kemudian, tapi dia kasih catatan tambahan. Tapi kalau fisik masih kuat dan sebagainya, afdolnya nggak usah. Gitu. Ya, artinya nggak ada kesulitan di dalam perjalanan itu. Gitu. Nah, tapi kalau nanti kita kajian misalkan ya, nyampaikan ke masyarakat, ya kita bilang afdolnya adalah qashar. Ya, kenapa? Karena kita ngomongnya kan konteksnya umum ya. Tapi kalau ada anak muda datang nanti, anak qashar nggak? Fisik masih segar bugar dan jarak safar nggak terlalu jauh, ya nggak usah qashar. Nah, jadi terkadang Nabi juga kalau ditanya suatu permasalahannya, beda orang yang datang, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang Arab Badui datang ke Nabi ya, bertanya tentang suatu perkara, jawaban Nabi beda kalau yang datang itu bukan orang Arab Badui. Jadi memperhatikan kondisi orang yang bertanya. Inilah yang dimaksud dengan hikmah dalam berdakwah itu. Nah, jadi pertanyaannya sama, tapi karena yang nanya beda, jawabannya beda. Gitu. Ya. Misalkan sekarang ini kita belajar bahasa Arab di sini, ini kita belajarnya dari kitab-kitab yang dasar ini, Durusul Lughah. Nah, tapi kalau ya kitab ini ditanyakan sama santri, maka penjelasannya kan panjang lebar gitu. Tapi kalau kita bahas di sini, kita ambil yang simpel-simpelnya gitu. Ya, ini misalkan para asatizah ngisi kajian ya, misalkan Ustaz Abdul Bar ya bahas fikih Bulughul Maram ya. Ya, Bulughul Maram ini juga dikaji di kampus-kampus. Di Jamiah Islamiyah Madinah itu dikaji juga Bulughul Maram itu selama 4 tahun. Bulughul Maram dari awal sampai akhir itu ya, disyarah, tapi tentu syarahnya beda dengan syarah Ustaz di situ. Gitu. Ya, Ustaz Abdul Bar dulu di Yaman ketika belajar ya tentu beliau belajar juga Bulughul Maram dari para masyayikh di sana, ya tentunya dengan syarah yang berbeda. Nah, artinya menyesuaikan dengan kondisi. Makanya kata para ulama, guru itu ibaratnya adalah lebah-lebah yang mengumpulkan madu-madu sari-sari bunga sehingga menjadi madu. Kalau kita makan bunga langsung pahit. Ya, kita petik bunga kita makan pahit, tapi kalau kita konsumsi madu manis. Ya, artinya tugas para guru itu adalah mengambil yang paling baik dan paling mudah kita konsumsi, sudah enak sekali gitu. Itulah pentingnya kita memiliki seorang guru dalam belajar itu. Nah, ya, jadi cukup sampai di sini. Wallahu taala alam, ya, sudah waktunya. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.